memasuki acara kita selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Camat Wongsorejo kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Nuril Falah MSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat siang pada rekan-rekan yang beragama lain. Pertama, sebelum saya sampaikan yang lain-lain, saya ingin uri-uri lah itu ya. Kalau saya salam, oh iya kok uri-uri, liru ini. Yel. Jadi teman-teman, kalau saya bilang Banyuwangi Ribon, Wongsorejo Semara, gitu. Gong ya, gong. Oke gong. Nah, coba saya akan ya. Banyuwangi Ribon. Gong. Apa gong ini? Ini loh gong. Banyuwangi Ribon. Banyuwangi Ribon. Sip. Pertama-tama mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi ini kita bisa bersilaturahim. Atas kehendaknya kita diberikan kesehatan, bisa hadir di pendopo Kecamatan Wongsorejo ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah bisa mengikuti jalan beliau. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya sampaikan beberapa hal mengenai komitmen bersama ini, saya akan sampaikan dulu apa yang sudah dilaunching oleh Ibu Bupati. Kemarin saya sudah sampaikan di beberapa teman-teman kepala desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, bahwa pada hari Senin yang lalu Ibu Bupati meluncing namanya Banyuwangi Ribon, bukan Banyuwangi Rebon ya, tapi bacanya disambung Ribon, bukan Rebon. Kalau ribon dimaknai dengan bahasa melompat. Kalau bahasa di permainan basket itu memantul. Kita pemerintah kabupaten memaknai melompat. Banyuwangi kepengen melompat lebih jauh ke depan untuk tentu mensejahterakan masyarakatnya. Di dalam Banyuwangi Ribon ini ada 3 unsur pilar, yaitu tangani pandemi, pulihkan ekonomi, dan merajut harmoni. Dengan pilar pertama, tangani pandemi, tentu ini sudah dilakukan 2 tahun yang lalu sampai hari ini. Tentu dalam hal ini prokes menjadi tumpuan utama dari kegiatan penanganan pandemi. Kita semua bersyukur pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini menurut laporannya Mas Haji Sodik, Mbak Cincin, hari ini kita belum, khususnya di khususnya Wongsorejo, umumnya Banyuwangi, kita menurut informasi belum kedatangan namanya Omikron, virus generasi ketiga Omikron. Ya mudah-mudahan tidak sampai ke wilayah kita, nggih. Amin. Dalam hal penanganan pandemi, tidak bosan-bosan Ibu Bupati selalu menyampaikan mohon bermasker, mohon patuhi protokol kesehatan.
kita alhamdulillah sampai hari ini masih juara bertahan di ranking 25. Jadi kita penanganan vaksin masih dalam posisi paling bawah, yaitu 69 sudah 70. Alhamdulillah hari ini alhamdulillah sudah 70,38. Saya pengen aplaus dulu. Saya tentu harus berterima kasih pada rekan-rekan nakes dan seluruh jajaran Puskesmas yang hari ini kita sudah mencapai level 70. Patut kiranya kita harus tasakuran ini Mas. Syukuran dulu sebentar nanti. Ya. Kita patut tasakuran karena saya di pertengahan tahun 2021 kemarin Wong Serjo itu masih bergerak di angka 30. Alas Bulu itu masih 16 kalau nggak salah. Iya Pak. Oh enggak ya. Mau 40 ya. Waktu itu sudah 40 ya, bukan 16 ya. Jadi waktu itu Wong Serjo paling bawah. Alhamdulillah sampai kemarin pun saya mengundang teman-teman Kadus, teman-teman Babinsa, Babinkamtibmas untuk mendorong bagaimana vaksinasi tahap 1 ini bisa sampai di angka 70. Alhamdulillah hari ini kebetulan ini hari Jumat, hari yang mulia, kita alhamdulillah sudah mencapai 70. Kalau di Urai ya desa masih juara bertahannya Alas Bulu yang paling bawah maksudnya. Kemudian yang kedua Sidowangi, ini juara bertahan kedua. Ini lainnya sudah bergerak di angka 68, sudah 70. Tetap kita berusaha untuk bagaimana masyarakat yang belum vaksin dengan kesabaran tentunya dari pintu ke pintu. Ini dengan seperti itu akhirnya kita bisa mencapai 70%. Ini sebuah prestasi untuk kita. Ya mudah-mudahan jerih payah kita, upaya kita yang hari ini sudah 70, mudah-mudahan diberi ganjaran yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, pilar kedua Banyuwangi Rebound itu pulihkan ekonomi. Jadi Ibu Bupati punya program-program warung enak, kemudian jagoan tani, kemudian kur. Kur ini kita masih belum banyak. Makanya teman-teman kita dorong teman-teman kepala desa agar kur ini lebih banyak mengarah ke Wongsorejo. Ini walaupun di BRI itu ada bahasa Wongsorejo ini merahnya halus garisnya gitu. Tidak sampai hitam, merah tapi halus gitu. Karena masih banyak yang belum bisa menyelesaikan tanggungan. Dan alhamdulillah desa yang juara bertahan tanggungan ini adalah Bengkak. Ini nasabahnya paling banyak, yang belum bayar juga paling banyak, itu Bengkak. Itu nggak tahu Mas Tain apa ya punya gitu ya. Ada ya. Jadi dari 2 unit BRI saya tanya ke kepala unitnya, dari 12 desa mana yang paling banyak masyarakat yang pinjem BRI? Itu Bengkak ternyata. Dari 12 mana yang paling banyak belum menyelesaikan? Juga Bengkak. Ini alat bawah Pak Abu, tengah. Ini kalau mau lihat daftarnya nanti di ruangan. Menjadi nasabah BRI dan yang paling banyak tunggakan. Kalau Bank Jatim ya pegawai-pegawai ini kayaknya. Pegawai-pegawai ini kalau Bank Jatim. Kalau BRI masyarakat ini. Kemudian juga dalam rangka memulihkan ekonomi, kita Satgas COVID-19 kecamatan ini juga sudah agak melonggarkan kegiatan-kegiatan masyarakat
yang bersifat keramaian sedikit ada kelonggaran. Tapi sampai hari ini insya Allah nanti juga Mas Darso, Pak Kapolsek juga bisa nambahi kegiatan hiburan yang sifatnya besar masih belum diizinkan. Contohnya musik, janger kalau ada janger ya, wayang mungkin kalau ada, jaranan. Nah, tapi jaranan kalau agak ke dalam sana mungkin ya agak longgar. Terutama yang tepi jalan ini ya masih di kita insya Allah jaranan masih menjadi kesenian yang masih diminati masyarakat gitu. Bahkan Bapak Ibu sekarang jaranan ini kontraknya tidak 1 hari, tapi bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Baru sekarang ini saya ngerti jaranan 3 jam, mainnya hanya 3 jam. Ini jadi kalau 3 jam ini ngamuknya itu hanya pura-pura, ngubur-ubur itu pura-pura, itu kalau 3 jam. Tapi kalau yang 5 jam, 6 jam jangan, itu ngamuk bener itu, kena setan bener itu kalau yang itu. Tapi kalau yang 2 jam, 3 jam ini tanggapan. Penabuhnya ada di mobil, yang nari di bawah itu. Nah ini sesuatu yang baru karena pandemi. Hiburan ini bisa diatur seperti itu. Nyewa berapa jam? Nyewa 2 jam, 3 jam gitu. Per jamnya 250. Minimal 2 jam. Kalau 1 jam nggak mau. Minimal 2 jam. Ini. Dan kepala jaranannya kayaknya Pak Kades Bajul Mati itu kayaknya. Mas Gopar itu. Jadi agennya jaranan ini kayaknya Mas Gopar. Kemudian Bapak Ibu, pilar yang ketiga merajut harmoni. Merajut harmoni ini di dalamnya termasuk juga menjaga situasi dan kondisi masyarakat agar tetap rukun. Jadi tidak ada kisruh lah di masyarakat. Oleh karena itu harapan Ibu Bupati Banyuwangi Ribon bisa dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, polsek, koramil, tidak, tapi termasuk para ibu-ibu bidan harus juga menjadi ribon, bisa melompat. Nah, caranya apa? Ya tadi, supaya derajat kesehatan masyarakat itu bagus. Nah itu tadi, supaya menangani kesehatan masyarakat ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan marsnya tadi. Marsnya tadi sangat bagus itu liriknya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekilas tentang Banyuwangi Ribon. Kemudian hari ini kita bersama-sama berkomitmen. Saya dan teman-teman tadi sudah menandatangani komitmen bersama. Hari ini memang kita sengaja undang tidak hanya ibu-ibu bidan yang berkomitmen, tapi seluruh elemen. Ibu kepala desa, Pokja 3, Pokja 4, teman-teman Babinsa, teman-teman Babinmas, tempatkan waktu hadir di sini dalam rangka untuk melihat para teman-teman rekan-rekan bidan untuk berkomitmen menjaga derajat kesehatan masyarakat supaya lebih meningkat. Ada sedikit catatan yang membuat kita kurang bisa bangga, karena tahun 2021 masih ada angka kematian ibu dan bayi di Kecamatan Wongsorojo ini 2 kejadian. Satu di Desa Sumber Anyar dan satu domisilinya Desa Alas Bulu. Nah, ini ada catatan merah 2 ini kita tahun 2021.
Makanya kita sejak berkomitmen ini kita saling mengingatkan dan saling mensupport. Ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Bu Lurah bisa mengunjungi ke tempat-tempat ibu bidan sekaligus menanyakan. Barangkali ada warga-warga yang hamil sudah usia 9 bulan atau mau melahirkan. Catatan di sini dan menurut SOP, ibu dengan kandungan risiko tinggi hanya boleh ditangani oleh rumah sakit. Ya, ibu-ibu Bu Lurah, Bu Pok Jampat, Bu Bidan, ini komitmen ini kita pegang. Ibu hamil yang beresiko tinggi harus dirujuk ke rumah sakit, titik. Gak boleh koma ini ya. Harus dirujuk ke rumah sakit, titik. Gak boleh koma. Ya, apapun alasan resiko dari ibu hamil ini tetap harus dirujuk. Saya sebagai pembina wilayah dan teman-teman kepala desa, bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik? Tahun ini saya dan teman-teman kepala desa mengusulkan pengadaan mobil kepada pemerintah kabupaten melalui anggaran dana desa. Supaya apa? Jikalau teman-teman bidan membutuhkan kendaraan untuk merujuk ibu hamil, ini bisa menggunakan mobil operasional milik desa masing-masing. Ini jadi tidak boleh. Sekarang mudah-mudahan kami, saya dan teman-teman Pak Kades akan berjuang sama Pak Lurah. Tahun ini harus bisa pengadaan mobil operasional. Karena salah satu kejadian dari dua ini yang membuat di luar takdir karena ada kendala transportasi. Oleh karena itu ini menjadi cambuk kami, saya Pak Lurah, bagaimana tahun ini semua desa bisa memiliki kendaraan operasional. Ini, tapi bukan ambulan ya. Insya Allah kalau nggak APV ya Luxio itu paling tidak ada. Mudah-mudahan ini sama kami minta doa mudah-mudahan ini bisa lancar ini, karena 12 desa yang baru punya mobil operasional hanya bengkak walaupun banyak utang. Nih, hanya sayang Mas Ajitain mobilnya yang dibeli itu jenis Avanza, mungkin agak apa nggih, supek nggih, agak supek. Kalau mungkin jenis Luxio atau APV kelihatannya agak longgar, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau boleh dijual kita jual Mas, kalau boleh. Kalau belum boleh ya dinikmati dulu. Ini sekali lagi khususnya untuk teman-teman bidan ya, sewilayah Kecamatan Wongsorejo, patuhi SOP ini, patuhi prosedur yang sudah disepakati oleh aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan. Jadi saya nanti ada tambahan juga dari Pak Kapolsek. Yang kita tahu ibu-ibu kepala desa dan Pak Jampat kalau ada ibu hamil resiko tinggi harus ditangani rumah sakit, tidak boleh ditangani klinik ataupun tempat ibu-ibu bidan berpraktek, tidak boleh. Ini nah, resiko tinggi ini apa saja jenisnya saya nggak tahu. Nanti mungkin Mas Hanifan bisa ngasih tahu. Mungkin karena umur, bapaknya mungkin resiko tinggi enggak ini. Tapi bapaknya enggak tahu. Ini
Ini resiko tinggi apa enggak ini Mas Hanipan ini? Ini nanti yang resiko tinggi yang bagaimana? Nanti ibu-ibu sama kita biar tahu. Kemudian yang terakhir kami berpesan, anggaran dana desa dan ADD itu bisa untuk digunakan menunjang kesehatan masyarakat supaya derajat kesehatan masyarakat meningkat. Mungkin nanti ibu-ibu bidan apa yang kira-kira bisa diperbuat oleh teman-teman kepala desa. Apa Pak Lurah ini untuk bisa membantu teman-teman ibu bidan? Mungkin kalau boleh barangkali Pak, saya selama praktek di desa ini belum pernah Pak Lurah berkunjung ke saya. Mungkin itu. Makanya kalau itu Pak Lurah ya jangan sering-sering tapi Pak enggak pernah lah. Ya, pernah ke Bu Bidan. Ya. Kalau sering-sering ngajak Bu Lurah, jangan sendirian. Kong ya, Kong. Jadi bentuk kepedulian kita sebagai pembina wilayah ya tidak ada salahnya kita melihat langsung tempatnya teman-teman bidan di mana di sana teman-teman praktek. Barangkali ada yang kurang bisa Pak Lurah saya dibantu ini, dibelikan apa? Gak apa-apa. Selama Pak Lurah di dana desa bisa dialokasikan, itu insya Allah bisa direalisasikan. Tapi kalau teman-teman minta duit pribadi jangan. Nanti repot jawabnya ke Bu Lurah nanti. Ya. Jadi mungkin apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kepala desa Pak Lurah untuk membantu para bidan. Karena selama ini mungkin tidak sambung sendiri-sendiri. Nah, padahal masyarakatnya milik Pak Lurah. Warga ini adalah masyarakat binaannya Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat itu menjadi tanggung jawabnya Kepala Desa. Jangankan orang, ada pepatah daun jatuh pun Pak Lurah itu harus tahu. Jangankan daun, janda berapapun Pak Lurah harus tahu. Oh Pak Abu tepuk tangan itu. Ini sebagai bentuk beban tanggung jawabnya kepala desa. Saya juga sama. Berapa jumlah penduduk kalau saya, kalau janda saya harus menerima laporan dari Pak Lurah. Saya harus tahu itu. Ini sehingga ada hal-hal sewilayah Kecamatan Wongsorejo ini saya juga menjadi tanggung jawab saya di sini. Oleh karena itu kemarin kejadian menjadi tanggung jawab kita. Saya, Pak Kapolsek, Pak Danul datang ke Puskesmas. Coba kita luruskan. Ada persoalan apa ini kok sampai terjadi? Oh ternyata seperti ini. Nah, ini menjadi pelajaran berharga untuk kita supaya tidak terjadi kembali. Ya itu. Tapi kalau teman-teman sudah diberitahu melanggar, ya nanti Pak Kapolsek yang jelaskan. Ini, ya ini. Saya kira itu teman-teman. Mudah-mudahan komitmen kita di hari yang baik ini mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Ya. Sekali lagi Pak Lurah, saya apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan teman-teman bidan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tadi saya lupa, di samping kanan saya ini ada istri saya ternyata. Nah, ini. Nah, mohon maaf Bu, saya punya slogan memang. Ketika slogan ini saya sampaikan, ya saya berharap teman-teman kepala desa juga sama. Slogan saya untuk pribadi saya, Bu Camat senyum, urusan beres. Itu, nah, sama. Saya berharap Bu Lurah, Pak Lurah gitu. Bu Lurah senyum, urusan beres. Gitu.
Tapi jangan bulurah nggak senyum gini. Nah ini bahaya ini. Ya saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita, komitmen kita ini dimudahkan dan selalu diiringi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan Banyuwangi kepada Bapak Hanifan MMkes. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forpimka Kecamatan Wongsorejo, Pak Camat, Pak Dantamil, Pak Kapolsek. Yang kami hormati Ketua IBI Kabupaten Banyuwangi, Kepala Puskesmas Wongsorejo, Bajulmati, teman-teman IBI di Kecamatan Wongsorejo, dan para undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkegiatan untuk berkomitmen di dalam penurunan AKI dan AKB di Kecamatan Wongsorejo. Perlu diketahui bahwasanya dari data kami, ya tadi Pak Camat ngendikan Pak Kepala Desa itu tidak boleh, tidak tahu kalau ada daun yang jatuh, ya. Kami harapan itu juga, kami mengharapkan Pak Camat, nanti Pak Kepala Desa sama Ibu itu juga harus tahu berapa ibu yang hamil, berapa balita yang kekurangan gizi, ya. Jadi mulai awal itu sudah harus diketahui. Perlu diketahui bahwasanya angka kematian yang ada di Kabupaten Banyuwangi saat ini cukup tinggi Bapak Ibu, yaitu kurang lebih di angka 265 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya apa? Jadi kalau ada ibu melahirkan 100.000, ada yang meninggal kurang lebih adalah 260. Saat ini di Kabupaten Banyuwangi itu angka kematian ibu mencapai 55, cukup tinggi sekali. Ya, kami mengharapkan nanti di Wongsorejo di angkanya 0, angka 0. Ya, terima kasih. Itu yang kami harapkan. Oleh sebab itu kami sudah ngendikan kepada Pak Camat bahwasanya mungkin kegiatan-kegiatan di prioritas terutama untuk kesehatan ibu dan anak akan kita lokuskan nanti di Wongsorejo. Ya, jadi itu yang menjadi perhatian kami. Oleh sebab itu nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harusnya bisa dilakukan, bisa dikendalikan. Contoh tadi Pak Camat menghentikan bahwasanya ibu hamil yang risiko tinggi harusnya sudah direncanakan. Harusnya ibu ini, kalau bahasanya orang kesehatan, Bapak Ibu semuanya, harusnya ibu itu tidak boleh ada yang meninggal. Tetapi kalau upaya-upaya ini yang sudah kita lakukan sudah maksimal, yaitu adalah takdir. Tapi bagaimana kita mengupayakan dulu? Dinas Kesehatan ada satu perjanjian yang tidak bisa kita lakukan, yaitu perjanjian dengan malaikat Israel. Itu tidak bisa. Tetapi kalau komitmen ini, upaya-upaya ini yang sudah kita lakukan, ini sudah benar di dalam SOP-nya, kami meyakini angka 0 itu angka 0 kematian, terutama pada ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan lain sebagainya, itu akan kita laksanakan, akan bisa kita capai. Kenapa? Karena ada beberapa puskesmas, ada kecamatan sudah bebas. Ada 6 kecamatan yang bebas daripada kematian ibu, tetapi lainnya masih banyak. Oleh sebab itu ini data yang memungkinkan angka ini bisa dicapai. Oleh sebab itu nanti Bapak Camat, kami mohon dengan amat
hormat sekali melalui dengan Bapak Kepala Desa sama semua komponen yang ada di Kecamatan Wonorejo untuk berupaya untuk menurunkan dua kegiatan sebagai prioritas. Yang pertama itu adalah angka kematian ibu dan bayi, yang kedua adalah stunting. Tadi stunting kami sangat apresiasi, ada suatu inovasi di mana akan mengkolaborasikan antara lintas sektor yang nanti akan meningkatkan perekonomian daripada keluarga. Ini yang penting buat kami. Oleh sebab itu kami mendorong nanti di akhir atau paling akhir itu adalah pertengahan Februari, kegiatan ini harus kita launching dan harus ada suatu roadmap yang jelas. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Camat, kami laporkan bahwasanya angka stunting balita di Wonorejo masih cukup tinggi. Di wilayah kerja Puskesmas Wonorejo itu mencapai 209. Ya, mungkin Pak Kepala Desa harus tahu siapa yang 209 itu. Kemudian yang ada di Puskesmas Bu Cincin itu mencapai 79. Ya, untuk balita yang kurang gizi. Ya, oleh sebab itu angka ini kami mengharapkan itu adalah berhenti. Tetapi bagaimana percepatan ini yang terpenting. Ya, ini yang terpenting buat kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon dengan amat sangat teman-teman terutama bidan menjadi motor utama, terutama untuk pelayanan ibu dan bayi. Kami mohon untuk berkoordinasi semuanya, ya, baik itu kepada kepala desa, kepada camat, kepada Kapolres, Polsek, kemudian dan Ramil. Kita itu tidak lagi ego program, kita tidak lagi zamannya ego sektor, kita itu adalah tim. Mengapa vaksin begitu hebat mencapainya? Karena kita bekerja sama-sama. Kapolsek menggerakkan, Pak Dan Ramil menggerakkan, kemudian kecamatan menggerakkan. Kalau ini kita tidak bergerak bersama-sama, tidak akan mungkin. Oleh sebab itu, pencapaian yang saat ini Wonorejo mencapai di angka di atas 70 itu adalah keberhasilan kita semua. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi tidak hanya divaksinasi, kami mohon nanti bagaimana menurunkan angka, dimulai dari mana? Deteksi dini, mulai dari remajanya. Bapak Camat mungkin dengan melalui Bapak Kepala Desa, hamil ini tidak serta-merta bisa ditangani kalau mulai awal tidak dicegah. Saya contohkan, harusnya remaja putri itu harus mendapatkan FE, ya, tambah darah. Baik itu di sekolah, kalau di sekolah kita mudah untuk menjaringnya. Tetapi kalau di masyarakat, ini kami mohon untuk hal itu digerakkan. Yang kedua, kalau setelah pranikah, ya ini nanti dengan Pak KUA-nya. Jadi disiapkan 3 bulan sebelum nikah itu sudah harus siap hamil semuanya. Kemudian saat dia itu hamil, ini yang Pak Kepala Desa juga harus tahu. Jangan sampai memeriksa itu lebih dari 12 minggu baru nanti dilaporkan kepada ibu bidan. Tetapi kalau misalkan ibu bidan itu mengetahui, tidak masalah. Tetapi terkadang ada yang tidak melaporkan. Inilah yang kami mohon dengan hormat, ya, melalui kepala desa, melalui para bidan, melalui PKK, itu untuk menggerakkan semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Saya iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kapolsek Wonorejo kepada AKP Sudarso SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Wonorejo, yang saya hormati
Bapak Dan Amil atau yang mewakili, kemudian Bapak dari Dinas Kesehatan, yang saya hormati juga dari Kepala PKM Wongsorejo, kemudian Kepala PKM Bajulmati, termasuk ibu-ibu, bidan, maupun bapak-bapak kepala desa, serta hadirin sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf, sekedar menambahkan saja yang terkait dengan program hari ini, yaitu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di wilayah kerja Kecamatan Wongsorejo. Kalau kalimat seperti ini kan sudah jelas, jadi niat baik, mudah-mudahan Tuhan merealisasikan dengan baik juga. Bagaimana dengan program yang sudah ada, aturan yang sudah ada, kemudian pelaksanaannya yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan SOP? Saya terus terang saja memang belum pernah menangani yang terkait dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP atau disebut malpraktek. Kalau malpraktek itu sehari-hari sebetulnya banyak kaitannya dengan malpraktek. Kalau sehari-hari yang kita kenal hanya kita kenal melalui media dan sebagainya, itu biasanya identik dengan kesehatan. Padahal mau praktek itu banyak, Bu. Mau praktek itu melanggar kode etik. Kode etik itu masing-masing profesi pasti ada. Ada di kepolisian, ada di pengacara, ada di notaris dan sebagainya. Terkait dengan mau praktek itu, kalau di KUHP secara umum itu bisa dikenakan pasal 359 atau 360 KUHP. Kalau pasal 359 itu bunyinya karena lalainya atau karena salahnya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kalau pasal 360 karena lalainya menyebabkan orang lain luka berat. Itu biasanya kalau polisi memasang pasal-pasal itu di kasus kecelakaan lalu lintas yang sering di sana. Namun demikian, kembali kepada mau praktek yang terkait dengan acara hari ini, mau praktek itu sebetulnya ada di Undang-Undang Nomor 6 Undang-Undang Nomor 63 kalau nggak salah 63 ya. Tapi itu sudah direvisi sekian kali, kemudian yang terakhir tidak tahu undang-undang nomor berapa itu. Intinya mau praktek itu petugasnya tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya, atau tidak, bahasanya tidak sesuai dengan SOP yang ada. Mudahnya seperti itu. Tetapi itu masih dikaji-kaji juga, karena kalau itu masuk dalam ranah hukum pidana, polisi harus bisa membuktikan, dan di situ dibutuhkan juga saksi ahli. Jadi kalau misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi untuk tahun sekarang dan seterusnya. Jadi kalau misalnya mau praktek itu yang dimaksud terkait dengan kesehatan atau medis, itu tidak sesuai dengan, misalnya saya kasih contoh, misalnya sakit A, kemudian dikasih obat yang tidak semestinya sakit A, padahal dia tahu itu ada unsur kesengajaan, padahal tahu kalau seharusnya diobati dengan obat A, tapi tenaga kesehatan itu memberikan obat B. Nah itu nggak boleh. Itu diatur dalam internalnya organisasi profesi itu.
Kemudian di dalam organisasi profesi itu juga ada pengawas, dewan pengawas, dewan apa, yang jelas ada pengawas. Yaitulah nanti yang bisa menilai tindakan-tindakan medis atau paramedis itu melanggar kode etik atau tidak, malpraktek atau tidak. Tetapi kalau kita sudah tahu atau sesuai aturannya memang harus dirujuk atau dikirim ke rumah sakit seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, bahwa ibu hamil yang berisiko tinggi wajib untuk dirujuk ke rumah sakit, tidak boleh dilakukan secara mandiri di tempat praktek ibu-ibu bidan. Nah itu sebaiknya kalau sudah tahu seperti itu, apalagi ada aturan, ada SOP-nya seperti itu, jangan ambil risiko, langsung dikirim ke rumah sakit. Apapun yang terjadi ya nanti sudah menjadi bagian risiko dari dokter yang ada di rumah sakit. Jangan mengambil risiko sendiri. Betul Bu, ini cukup berat. Ancaman hukumannya kalau 359 sama 360 itu 5 tahun. Dan untuk malpraktek itu tidak hanya dituntut secara pidana saja, bisa pidana, bisa perdata, bisa administrasi juga. Kalau pidana kan hukuman badan di penjara. Kalau perdata dituntut ganti rugi Bu. Kemudian kalau administrasi bisa dicabut izinnya. Jadi dengan niat baik hari ini mudah-mudahan semua bisa paham, tidak ego katanya Pak Kesehatan tadi. Ya kalau memang sudah tidak bisa menangani sendiri, lebih baik dirujuk saja. Saya kira itu sepintas tentang malpraktek. Mudah-mudahan di Wongsorejo ke depan tidak akan terjadi lagi. Semuanya harus sesuai dengan aturan, semuanya juga harus hati-hati, semua harus mengerti. Ya memang wajib mengerti karena profesinya ya itu saja. Jika ada sesuatu yang kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Banyuwangi kepada BD Hajah Yulianingsih SST MMKes. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat beserta Porfimka Kecamatan Wongsorejo, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Babi dan Ramil dan jajarannya semuanya. Yang kami hormati Bapak perwakilan dari Dinas Kesehatan, yang kami hormati Bapak Kepala dan Ibu Kepala Puskesmas Bajulmati dan Wongsorejo, serta Ibu Ketua Penggerak PKK Kecamatan Wongsorejo, beserta Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Wongsorejo, beserta Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Wongsorejo, serta Ibu kader-kader yang kami cintai. Yang kami sayangi, yang kami banggakan adalah sejawat saya bidan Sri Kandi yang hebat-hebat. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Camat yang sudah memfasilitasi untuk komitmen bersama untuk penurunan AKI dan AKB, karena AKI dan AKB ini adalah sebagai penentu bahwa negara itu bisa dikatakan berkembang atau negara maju itu adalah tolak ukurnya dari angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Mungkin saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan, cuman saya titip kepada
teman-teman saya bidan di dalam melakukan tugas sucinya sebagai penyelamat wanita di Mayapada. Karena ini jenengan harus dicermati dengan kata-kata Mars kita adalah menyelamatkan wanita di Mayapada. Ini intinya yang terpenting adalah di situ. Tetapi tugas kita ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan, tanpa ada support, tanpa ada motivasi dari Bapak Ibu sekalian. Terutama di sini adalah lintas sektor yang bekerja di desa, yaitu mulai dari Bapak Kepala Desa, Babinsa, Babin Kaptikmas, yang ke atas Bapak Camat, Bapak Kapolres, dan Bapak Danramil, serta Bapak Ibu Kepala Puskesmas. Ini adalah tugasnya untuk tetap berkoordinasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa beliau-beliaunya. Juga AKI tidak akan turun kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Terutama di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu kader-kader kita. Ini adalah ujung tombaknya ada di Ibu kader, dan Ibu kader ini adalah sudah ditunjuk sebagai pendamping daripada ibu hamil beresiko tinggi. Tetapi kami berharap ibu hamil ini sewaktu-waktu akan menjadi risiko tinggi meskipun dari skor awalnya adalah risiko rendah. Jadi ibu kader ini adalah peranannya sangat penting sekali, karena bu bidannya tidak tahu terjadi saat itu, tetapi ibu kader ini yang tahu saat itu misalkan terjadi ada yang mules, ada yang terjadi perdarahan. Nah, ini adalah kita dengan komitmen ini berharap saling berkomunikasi. Jadi berharap untuk ibu kader pendamping ini mendampingi ibu resiko tinggi sampai dengan masa nifas, yaitu 42 hari. Ini yang terpenting. Dan kami berharap kepada teman-teman bidan, bekerjalah sesuai dengan kompetensi, bekerjalah sesuai dengan kewenangan kita. Ingat, rujukan kita adalah Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019. Di situ jenengan baca apa yang kita lakukan. Kalau sudah tidak ada di situ, silahkan jenengan untuk melakukan rujukan. Bila kita melakukan rujukan ada kesulitan, silahkan, ini kita sudah komitmen bersama. Jadi hubungi kader pendampingnya, mulai dari jenjang yang rendah sampai yang tinggi. Hubungi ibu kepala desanya, hubungi bapak kepala desanya. Masih kesulitan juga, hubungi bapak Babinsa, bapak Babin Kaptikmas. Ini mungkin adalah sebagai bukan gen-gen ya Pak ya, tetapi menjadi motivasi masyarakat untuk mau berubah. Karena masyarakat di sini kalau saya lihat di sini adalah yang paten terhadap satu pelayanan. Jadi kami berharap ini mulai sikap ini mulai dilakukan perubahan. Dijelaskan sejelas-jelasnya pada saat ibu hamil diketahui ada faktor risiko. Tolong komunikasi yang efektif, yang baik terhadap ibu hamil, sehingga pada saat ibu hamil untuk dilakukan rujukan tidak ada kesulitan lagi untuk melakukan rujukan. Kalau dari komunikasi efektif ini nanti jenengan berhasil, insya Allah nanti juga tidak akan melibatkan daripada Bapak lintas sektor. Cukup di tangan Bu Bidan dijelaskan berhasil, alhamdulillah. Itu yang kami pesankan kepada sejawat saya, Sri Kandi saya yang hebat. Tolong ini dicermati. Menyelamatkan wanita di Mayapada. Ini adalah komitmen kita di bidan seperti itu. Kalau Bapak tadi punya yel-yel, Bapak Camat, saya juga punya yel-yel untuk Ibu bidan. Satu kata untuk bidan, dahsyat. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan, empat kata untuk bidan. Nah, itu adalah yel-yel kami Bapak. Sebetulnya di yel-yel kami juga ada untuk menurunkan AKI dan AKB. Tolong sikap-sikapnya betul-betul dirubah. Cermati Mars IB-nya, cermati yel-yelnya. Kita ada tambah lagi 5 kata untuk bidan, turunkan angka stunting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon dukungan, motivasi, support dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pengesahan komitmen penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan penandatanganan inovasi dari Puskesmas Wongsorejo. Kepada yang bertugas disilakan.